Jangan berdiskusi dengan seseorang yang Anda dapat kalahkan argumentasinya, tetapi Anda tidak dapat mengalahkan kepala batunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali saya Najwa Shihab sudah hadir lagi bersama Abi Kukure Shihab. Abi, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya, Bi? Sehat orang tua. Sehat orang tua. Artinya sehat walafiat terus. Amin, 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 amin. Kita ketemu lagi di Shihab dan Shihab. Kali ini spesial karena kita ada di Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Terima kasih banyak Masjid Al-Azhar sudah membuka hati, membuka tempat untuk Shihab dan Shihab. Alhamdulillah. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah meringankan langkah, meluangkan waktu untuk hadir di Shihab dan Shihab kali ini. Abiku, kita akan bahas soal wasatiyah. Ini berangkat dari buku Abi yang terbaru, yang judulnya Wasatiyah, Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama. Bi, sekaligus Nana mau jualan buku. Jadi Nana mau membacakan apa itu wasatiyah, teman-teman, berangkat dari bukunya Abi. Persoalan wasatiyah, wasatiyah itu moderasi. Bukan sekedar urusan atau kepentingan orang per orang, melainkan juga urusan dan kepentingan setiap kelompok, masyarakat, dan negara. Lebih-lebih dewasa ini, ketika aneka ide telah masuk ke rumah kita tanpa izin dan aneka kelompok, ekstrim atau lawannya telah menampakkan wajahnya disertai dalil-dalil agama yang penafsirannya sangat jauh dari hakikat Islam. Memang semua pihak mengakui pentingnya moderasi, tetapi apa maknanya, apa tujuannya, dan bagaimana menerapkan serta mewujudkannya tidak jarang kabur bagi sementara kita. Itu pembukaan yang Abi tulis di buku ini, karenanya mari memulai dengan itu, Abi. Ya. Makin lama istilah wasatiyah atau moderasi memang makin ngetop, tetapi kalau kita kembali ke akar katanya, apa itu wasatiyah, Abiku? Mereka berkata begitu, berani itu baik ya, dia di tengah antara sifat penakut dan ceroboh. Kedermawanan itu baik, dia berada di tengah antara kekikiran dan keborosan. Itu pandangan. Dalam pandangan filosof-filosof muslim tidak selalu yang di tengah itu yang terbaik. Kalau saya mau beri contoh, sekolah dasar, sekolah menengah atas. Yang di tengah apa nih? SMP. Ya. Apa itu yang terbaik? S1, S2, S3. Apa S2 yang terbaik? Belum tentu. Ya, belum tentu. Jadi jangan pahami secara matematis bahwa di tengah itu adalah, walaupun itu ada benarnya. Berarti ukurannya apa, Abiku? Ukuran kalau melihat wasatiyah atau moderasi, yang terbaik dengan ukuran apa? Dengan ukuran agama. Saya beri contoh lagi yang lain. Salah satu padanan istilah ini adalah al-qasd. Dari situ lahir kata iktisad, ekonomis. Apa yang bersifat ekonomis itu, itulah yang terbaik. Belum tentu. Anda naik pesawat di derajat ekonomi beda dengan di bisnis, beda dengan di first class. Allah berfirman bahwa Allah telah memilih orang-orang untuk diserahi, diamanatkan, diwariskan kitab suci. Mereka itu ada 3 tingkat. Minhum zalimun li nafsi, ada yang menganiaya dirinya. Minhum muqtasid, ada yang pertengahan. Wa minhum sabiqun lil khairat, ada yang berlomba untuk mencapai kebajikan. Yang mana yang paling baik? Bukan yang di tengah di sini ya. Semuanya baik, tetapi yang terbaik. Nah begitu, jadi tidak semudah itu kita berkata yang di tengah itu baik. Kita harus melihat
bagaimana kondisi yang dihadapi, baru kita berkata, oh ini yang terbaik. Kalau saya mau beri contoh lagi, kalau ada 5 orang yang duduk, yang di tengah itu yang ketiga. Ya. Tapi kalau 7, sudah bukan yang kelima. Jadi untuk menerapkan moderasi itu dibutuhkan pengetahuan. Tahulah kondisi masyarakat Anda, tahulah kebutuhan masyarakat Anda. Karena itu untuk menerapkannya diperlukan pengetahuan tentang ajaran agama sekaligus pengetahuan tentang kondisi yang sedang Anda hadapi. Tanpa mengetahui itu tidak akan bisa. Berarti definisi atau makna atau bagaimana satu hal disebut wasatiyah itu mungkin berbeda di Indonesia dengan di negara lain? Bisa jadi berbeda di Indonesia dengan itu sebabnya hukum-hukum yang ditetapkan oleh ulama-ulama bisa beda-beda. Masyarakat di Medina di mana Imam Malik ada itu beda dalam sekian banyak hal ketetapan hukumnya dengan pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, misalnya zakat fitrah harus dikeluarkan dari bahan makanan pokok, ya kan? Imam Abu Hanifah tidak berpendapat demikian, dengan uang pun boleh, sudah beda. Tetapi intinya sama, prinsip-prinsip dasar dari wasatiyah bagi semua umat Islam itu sama. Apa itu? Ketuhanan yang Maha Esa. Keyakinan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi. Al-Quran itu benar. Ada hari kemudian. Itu prinsip-prinsip dasar. Kita tidak beda-beda. Tapi kalau kita berbeda soal, oh ini kunut, itu tidak kunut. Ini 20, ini 8. Semua bisa ditampung oleh wasatiyah selama kita ini. Nah, ya. Jadi kuncinya yang pertama punya pengetahuan. Punya pengetahuan. Kunci yang kedua. Jangan emosi. Gantilah emosi keagamaan dengan cinta agama. Apa bedanya, Abiku? Nah, kita lihat. Saya beri contoh. Ada orang emosi keagamaannya sedemikian tinggi sehingga melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak dibenarkan agama. Karena mau terlalu beragama. Saya beri contoh. Buka puasa begitu matahari terbenam. Ya, dalam pandangan Imam Syafi'i begitu. Oke deh kita tambah sedikit deh, 6:30 baru buka. Keinginan untuk terlalu ini, faham, jangan emosi. Jangan terdorong oleh emosi ini. Ada orang melaksanakan ajaran agama mencapai puncaknya. Itu yang terbaik. Ada orang yang melaksanakan di tengah, ada orang yang melaksanakan dalam bentuk minimal. Kalau kita emosional, orang yang melaksanakan ajaran agama yang tingkatnya tinggi, bisa jadi dia menuduh yang melaksanakan agama dengan ini, oh ini tidak beragama dengan baik. Ya. Ada orang, saya mau beri contoh deh, mungkin di masyarakat kita ada. Ada orang-orang yang berkata, oh itu dia cingkrang, itu enggak benar tuh keberagamaannya. Ada enggak yang begitu? Ya. Oh itu dia pakai jenggot, itu enggak benar keberagamaannya. Siapa bilang enggak benar? Itu dia pakai cadar. Jangan berkata begitu karena dorongan emosi keagamaan Anda. Sebaliknya juga begitu. Saya nih enggak bangun sholat tahajud. Saya nih enggak puasa Senin Kemis. Yang tinggi jangan menuduh ini orang keberagamaannya. Nah, jadi pelihara emosi keagamaan. Emosi keagamaan bisa menjadikan seseorang melanggar agama yang diyakininya sekalipun. Dia yakin begitu tapi emosinya meluap. Nah. Jadi berlebih-lebihan dalam beragama itu juga salah satu contoh melanggar wasatiyah. Iya, berlebih-lebihan. Agama ada batas-batasnya. Ada batas minimal, ada batas maksimal. Kurang dari batas minimal dianggap mempergampang. Lebih dari batas minimal dianggap gulu dalam istilah agama. Bukan tatarruf, bukan ekstrim. Beda ekstrim dan melampaui batas. Ekstrim itu berarti sampai di ujung.
Ulu itu berarti melampaui batas. Saya beri contoh. Seandainya ada sarung, harga normalnya katakanlah 100.000. Kalau Anda membeli sarung itu di atas harga normal 105.000, itu dinamai mahal atau tidak? Kalau cuma naik 5.000 sih enggak ya sis? Kalau dalam batas agama itu sudah mahal. Oh udah mahal itu? Sudah mahal, karena melebihi batas. Kalau Anda berwudu, ada batas minimalnya 1 kali. Maksimalnya? 3. Oh ini air banyak nih, pakai 4. Boleh enggak? Walaupun belum sampai buang-buang air begitu banyak. Jadi ada ukuran-ukuran. Yang mau melaksanakan agama dalam ukuran minimal, silahkan. Orang beda-beda. Yang mau melaksanakan ukuran agama dalam ukuran maksimal, silahkan. Jangan lebihkan, jangan kurangkan. Tapi yang susah kan terkadang itu Abi, kita tidak tahu ukurannya. Ini kira-kira kita sudah terlalu berlebihan atau tidak ya? Itu sebabnya ada syarat pertama tadi, Punya pengetahuan. Ini sekarang orang bicara, ini bukan wasatiyah, ini wasatiyah, dia tidak tahu persoalan. Sementara ulama berkata, kalau saya berbicara tentang kemudahan agama, orang tuduh saya tidak beragama. Mau saya beri contoh? Jangan salah paham. Oke. Kalau Anda kepepet di jalan, belum salat, Anda perkirakan saya tidak akan sampai di rumah maghrib. Boleh enggak menggabung salat Anda zuhur dan asar? Coba bilang boleh, kan ada waktunya zuhur dan asar. Saya berkata boleh. Karena itu kemudahan yang diberikan oleh agama selama itu tidak dijadikan kebiasaan. Kemudahannya. Ada yang berkata, oh itu enggak boleh. Loh, agama beri kemudahan. Kalau Anda berjalan, kena najis pakaian Anda sedikit, ditoleransi atau tidak? Ditoleransi. Terlalu banyak kemudahan beragama yang diberikan oleh agama ini yang kita tolak karena ingin saya emosi keagamaannya. Tidak begitu dong. Ya, jadi perlu pengetahuan. Kesulitan kita ini kita tidak tahu lantas ngomong. Iya kan? Oke, saya kira itu. Oke. Teman-teman itu untuk pembuka di awal, saya akan mempersilahkan teman-teman untuk bertanya langsung ke Abi, untuk curhat, untuk boleh curhat nggak Abi? Boleh. Boleh ya. Boleh curhat. Ya, saya mulai dari yang di sini dulu, yang depan baju kotak-kotak, dan nanti saya akan persilahkan ibu-ibu. Karena ibu-ibunya lebih banyak, nanti kesempatan buat ibu-ibu juga lebih banyak ya. Silakan Adek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Murid saya sering menyampaikan pertanyaan seperti ini, Abi. Pak, saya ini muslim, tapi ayah saya itu non-muslim dan ibu saya muslim. Keluarga saya itu mayoritas non-muslim. Oke. Dan saya dari kecil sering diajak ke gereja. Itu namanya saya nggak tahu, saya ikut saja. Nah, pertanyaan seperti ini sering saya dapati dari anak-anak SMP di Budi Luhur. Bagaimana moderasi sikap seperti ini, Abi? Kita tampung dulu ya, saya akan buka pertanyaan yang berikutnya. Ya, yang paling ujung sana, yang dada-dada ke saya, baju putih. Gimana batas toleransi kita terhadap keberagaman itu sendiri? Oke, kita jawab dua dulu ya, Bi. Jadi yang mungkin bisa digabungkan, bagaimana tetap bertoleransi terhadap umat agama lain sampai sejauh diajak datang ke gereja misalnya ketika ia tidak tahu, ketika masih kecil, ketika orang tuanya juga menganut Nasrani, atau bagaimana bertoleransi tetapi tetap memegang teguh iman. Sekarang begini, ada prinsip dasar dalam segala hal. Siapa yang Anda temui, siapapun, dia adalah saudara Anda seagama atau saudara Anda sekemanusiaan. Dia juga manusia.
Anda tersinggung kalau dimaki. Dia juga akan tersinggung kalau dimaki. Anda tersinggung kalau diberi gelar yang dia tidak sukai. Ya, Anda tidak sukai. Dia juga akan tersinggung. Maka pelihara ini. Nah, ke gereja kita mau bertanya. Kalau ke gereja, sekarang di Eropa, gereja dijual, dialihkan jadi masjid. Ya kan? Ya. Boleh enggak orang salat di gereja? Seorang muslim boleh salat di gereja atau tidak? Boleh. Asal bersih. Nah, tapi mari kita lihat betapa toleransi yang diajarkan oleh Al-Quran. Dalam surat Saba dikatakan begini. Qul, sampaikan wahai Nabi Muhammad. Inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Boleh jadi kami yang benar, boleh jadi juga kami yang salah, boleh jadi juga kamu yang benar, boleh jadi juga kamu yang salah. Kita tidak mengklaim di hadapannya bahwa saya benar, kamu salah. Boleh jadi kamu benar. Qul yajma'u bainana rabbuna bil haqq. Nanti Allah yang akan menghimpun kita di hari kemudian. Lalu dia yang akan memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita sebagai muslim harus yakin 100% ke dalam. Bahwa Islam itu benar, selain Islam tidak benar. Kalau bertentangan dengan ajaran Islam. Tetapi tidak perlu sampaikan itu kepada orang lain. Karena orang lain juga beranggapan begitu. Saya sering berkata begini. Orang-orang yang mengajak Anda memeluk agamanya. Sebenarnya tersirat cintanya pada Anda. Ya kan? Dia itu mau Anda masuk surga. Padahal menurut dia, kita ini tidak masuk surga karena tidak itu. Nah, jadi keluar kita berusaha untuk mencari titik temu. Bahkan itu ayat berkata, kalian tidak akan diminta mempertanggungjawabkan dosa-dosa kami. Dan kami tidak diminta mempertanggungjawabkan apa yang kalian lakukan. Coba lihat, yang kita lakukan, kita akui dosa. Yang mereka lakukan, kita tidak berkata bahwa itu dosa. Supaya hubungan itu menjadi akrab. Kita tidak saling singgung menyinggung. Nah, kalau itu antar agama, apalagi antar sesama muslim. Kita sudah sepakat Quran benar, Nabi Muhammad Nabi terakhir, Al-Quran Tuhan Maha Esa. Anda tahu penafsiran Tuhan Maha Esa di kalangan umat Islam pun beda-beda. Tetapi prinsipnya dia Maha Esa. Dia punya sifat atau tidak? Umumnya kan berkata ada sifat Allah. Ada yang berkata tidak punya sifat. Kita toleransi itu semua karena kita sepakat dalam prinsip-prinsip ajaran agama. Kita bertoleransi dalam persoalan rincian-rincian agama. Itu sebabnya wasatiyah itu dinamai juga siratal mustaqim. Jalan lebar yang lurus. Kalau lebar, banyak orang bisa jalan tanpa berdesak-desakan. Biarlah kita beda. Kita kan jalan kita ini. Ada mobil kecil, ada mobil besar, ada tempat jalan. Jalan lebar. Dan jalan yang lurus. Kenapa lurus? Tidak berliku-liku. Sehingga cepat sampai ke tujuan. Siratal mustaqim itu jalan tol. Anda tidak keluar kecuali sampai di tujuan. Itulah yang kita mohonkan. Ihdinas sirat. Tapi ini ada orang mau mempersempit jalan. Kalau Anda tidak jalan di sini, Anda bukan muslim. Ada enggak yang begitu? Toleransi dibutuhkan, difahami wasatiyah dalam pengertian itu. Itu sebenarnya wasatiyah. Oke. Silakan untuk ibu-ibu yang mau bertanya. Baik, mata saya langsung melihat yang paling depan.
teman-teman saya dari yang mempersempit Islam itu, Abi, itu mereka menyalahkan kita, menyalahkan kami misalnya yang berbeda dengan mereka gitu. Sementara kita tidak bisa menyalahkan mereka karena bagi saya kita juga berakhlak dalam beragama. Oke. Namun kadang-kadang saya merasa aduh saya kayaknya harus bicara gitu karena kok mereka bisa menyalahkan yang berbeda dari mereka. Dan saya lihat ketika saya datang ke kajian mereka, itu yang muda-muda itu senang dengan yang sempit-sempit itu, Abi. Jadi semakin Islam itu disempitkan, mereka merasa itulah yang paling benar. Oke. Sementara Islam itu sebetulnya indah dan luas. Mereka sudah tidak melihat itu lagi gitu, Bi. Oke. Jadi bagaimana caranya kita harus bersikap? Memahami Islam secara sempit, kalau pemahamannya benar kita toleransi. Ya toh? Tapi kalau bisa kita ajak berdiskusi, kita cari kebenaran. Hanya biasanya orang-orang yang ekstrim itu tidak mau diskusi. Dia hanya mau kita dengar, dia tidak mau dengar kita. Ya kan begitu. Mari kita berdiskusi, mari kita ini. Orang yang toleran, yang wasatiyah, terbuka untuk mengoreksi pendapatnya. Orang yang tidak menganut faham toleransi, tidak akan mengubah pendapatnya, suka atau tidak suka. Bahkan mempersalahkan orang yang sebenarnya ada jalan untuk membenarkannya. Kalau dia sudah berkata 3 tambah 3 6, udah 6. Ada satu orang berkata 3 tambah 2 tambah 1 6. Sudah beda. Oh itu salah. Sebagian mereka ingin mengatakan bahwa ajaran ini sudah baku, rinciannya tidak perlu lagi diubah-ubah. Apa yang diamalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya itulah yang paling benar. Kalau ada yang baru pasti salah, ya kan? Ada yang bersikap seperti itu. Nah, kita toleran aja, silahkan Anda itu, tapi tolong jangan salahkan saya. Kalau dia tidak mau diskusi, ya kan? Oke. Jadi sikap kita ya tidak perlu diajak diskusi kalau tidak mau. Oh ya kalau dia tidak mau, ada pesan. Jangan berdiskusi dengan seseorang yang Anda dapat kalahkan argumentasinya, tetapi Anda tidak dapat mengalahkan kepala batunya. Tidak perlu diskusi. Kita tidak, paling sulit itu dia ini udah enggak usah diskusi daripada kita bertengkar. Jadi saling menghargai saja. Saling menghargai, walaupun mungkin penghargaan tidak sepenuhnya dari kita kan, ini orang. Oke. Abi, mohon maaf, yang pertama saya ingin bertanya, tadi kan Abi menyebutkan bahwa kami tidak mempertanggungjawabkan apa yang kalian lakukan dan kalian tidak mempertanggungjawabkan apa yang kami lakukan. Nah, bagaimana dengan kaum Nabi Lut saat itu yang mungkin di situ ada salah satu orang yang beriman, namun mereka juga terkena azab. Apakah itu disebut dengan pertanggungjawaban? Itu yang pertama. Dan yang kedua, sekarang ini ya dewasa ini aku melihat bahwa banyak sekali ulama yang dikriminalisasi. Lalu aku juga melihat bahwa ulama itu semakin habis dalam tanda kutip. Nah, bagaimana caranya aku mencari ulama yang benar dan ulama yang sekiranya tidak melenceng gitu. Oke. Ya, terima kasih. Sekarang begini. Dosa itu bukan berarti bahwa dia baru dinilai dosa kalau Anda mengamalkannya. Tetapi dinilai dosa kalau Anda menyetujuinya. Setuju ada orang ejek misalnya ajaran Islam. Anda tertawa, setuju. Anda ikut berdosa. Nah, tetapi yang terbaik
Kalau ada sesuatu yang dilakukan dengan dosa, lakukan apa yang kita istilahkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi amar ma'ruf nahi mungkar itu ada syarat-syaratnya. Jangan sampai Anda memerintahkan kebaikan, mencegah larangan, tetapi dampaknya lebih buruk dari dosa itu. Itu terlarang. Ada satu orang kurang ajar sama orang tuanya. Anda terus marahi, itu kamu tidak boleh begitu. Dia tampar orang tuanya. Itu tidak boleh. Mencegah kemungkaran, memerintahkan kebaikan, paling tidak apa yang dicegah itu terhalangi. Kalau tidak bisa, tidak setuju dalam hati, itu Anda terbebaskan dari dosa. Tapi kalau setuju, ketawa, itu Anda. Saya kira begitu ya. Abi, memilih ustadz yang pas, Abi. Memilih? Ustadz yang pas. Pilihlah ustadz yang menganut faham wasatiyah. Anda tidak akan mendengar makian. Anda tidak akan mendengar, dia faham bahwa ini boleh, ada alasannya. Itu juga boleh, ada alasannya. Saya selalu berkata, dalam rincian ajaran agama, Tuhan tidak bertanya 5 tambah 5 berapa. Jawabannya berapa itu? 10 ya. Yang Tuhan tanyakan bisa 9 tambah 1, 8 tambah 2, 7 tambah 3, 6, bisa bermacam-macam. Begitulah kita beragama. Yang ini menganut faham seperti ini. Ya tujuannya juga Tuhan. Dan dalam rinciannya dibenarkan. Boleh. Ini begini. Ya boleh. Nah, semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Karena dia faham ini begini. Semakin sempit, semakin bodoh. Itu toleransi begitu. Oh ini salah ini. Masa tambah 4, 10? Yang benar itu cuma 5 tambah 5. Jadi pengetahuan. Tadi ada pengetahuan. Ada emosi. Ada satu lagi. Selalu hati-hati. Kenapa? Karena setan itu berupaya menjadikan Anda rugi. Kalau tidak rugi, Anda tidak untung. Sudah senang setan itu kalau Anda tidak untung. Ya kan? Oke. Kasih contohnya, Bi. Saya bisa kasih contoh begini. Anda mau sholat sunnah. Setan datang, jangan sholat wajib. Enggak, wajib harus. Maka dia turun. Enggak usah sholat sunnah. Anda turut, tidak sholat sunnah. Anda tidak dapat untung atau dapat untung? Tidak dapat untung. Setan senang, yang penting dia tidak dapat untung. Tidak ada satu kegiatan positif yang setan tidak datang kepada Anda, meminta Anda melebihkan atau mengurangi. Bukan wasatiyah lagi, lebihkan. Saya beri contoh, ada satu orang datang minta sesuatu pada Anda. Dalam hati Anda, saya mau kasih dia 50.000. Oke? Waktu masuk ke dalam, mau ngambil uang, setan datang. Boleh jadi dia berkata begini, 50.000. Waduh, terlalu sedikit. Nanti kamu dimaki orang, tambah dong. Anda tambah. Sudah tulus atau tidak itu? Sudah mau? Bisa jadi juga kurangi. Terlalu banyak 50. Itu setan begitu. Jadi harus hati-hati. Kalau tidak, Anda tidak bisa menerapkan wasatiyah. Kehati-hatian. Emosi terkendali. Ada orang kita itu ada orang emosinya begitu meluap-luap, maki-maki yang lain yang oleh agama dilarang dimaki walaupun dia salah. Jangan maki sembahan-sembahan orang lain. Walaupun itu salah.
Jangan panggil mereka dengan panggilan-panggilan bukan seperti yang diajarkan agama. Tapi emosi, itu saya kira itu ya. Oke. Kerap kali syiar yang disampaikan nih oleh yang tadi istilah Abi yang melihat ajaran agama secara sempit. Itu dengan mengatakan bahwa kesalahan sekecil apapun yang kita lakukan, siksa Allah akan luar biasa pedih. Sekecil apapun kesalahan, neraka sudah di depan mata. Pegang kunci surga biasanya, Bi. Dan suka bilang kalau salah dikit masuk neraka gitu. Apakah memang sedemikian pedih siksa Allah sehingga kita harus selalu ketakutan, Abi? Justru sebaliknya. Rahmat kasih sayang Allah itu melebihi amarahnya. Dia mengampuni sekian banyak kesalahan tanpa Anda minta ampun. Wa ya'fu an katsir. Kekeliruan kita atau sebahagian kita umat Islam menggambarkan Allah itu kejam. Tidak. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam kedurhakaan, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa. Banyak dosa yang diampuni tanpa Anda minta ampun. Anda melakukan dosa, ada orang datang pada Nabi, saya melakukan dosa ini. Nabi pura-pura tidak dengar. Setelah itu, saya mengampuni. Tadi kamu salat dengan kita atau tidak? Salat. Oh, udah diampuni. Jadi Tuhan ini terlalu baik, terlalu cinta. Kenapa kita menjauhkan orang dari Tuhan dan ajarannya dengan terlalu, saya tidak berkata menakut-nakuti, terlalu menakut-nakuti. Jadi tidak begitu. Lihatlah itu Asma'il Husna. Rahman, Rahim, Razzaq, Ghaffar, Ghafur. Terlalu banyak. Jadi Tuhan terlalu cinta pada kita. Tuhan sangat mencintai kita. Ini makhluknya yang sangat unik. Itu salah satu ungkapannya panjang. Wahai hambaku, aku mencintaimu. Maka demi cintaku kepadamu, cintailah aku. Ya, jadi kita mungkin keliru ya itu ya di dalam berdakwah dalam ini. Nabi berpesan yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan persulit. Beri kabar gembira, jangan nakut-nakuti orang. Nakut-nakuti katanya jembatan di itu sehelai rambut di belah 7. Siapa bilang? Ya pantas orang jatuh yang bikin itu. Iya kan? Itu Al-Quran berkata itu sirat, jalan lebar. Kalau Anda berjalan di tengah tidak mungkin jatuh. Kalau Anda wasatiyah tidak mungkin jatuh, lebar. Yang jatuh itu yang di ujung. Tergelincir ujung kiri dan ujung kanan. Agama ini siratal mustaqim. Salah-salah dikit Tuhan ampuni. Jadi saya kira begitu ya. Dan untuk tidak tergelincir menjadi menggampangkan tadi itu, Abi? Fahamlah agama. Karena ada orang menggampangkan tapi dia tidak faham. Persoalan kita, persoalan pendidikan, pemahaman tentang agama. Ini boleh kok, kenapa dilarang? Ya kan? Oh itu gak boleh, ini bilang begitu. Nabi pernah membolehkan itu. Seperti tadi contoh saya. Persoalan, pemahaman, image Anda tentang kebesaran dan keagungan Tuhan. Dari dulu juga Tuhan sudah tahu bahwa ini manusia akan melakukan pengrusakan di bumi. Ya kan? Itu waktu Adam, malaikat tanya, ataj'alu fiha man yusfidu fiha wa yasfiku dima. Apakah kamu akan menciptakan makhluk yang akan melakukan pengrusakan dan pertumpahan darah? Tuhan tidak jawab iya, tidak jawab tidak. Tapi Tuhan jawab, saya tahu apa yang kamu tidak tahu. Dia memang begitu. Tetapi itu diperlukan. Kenapa diperlukan? Bukan malaikat itu
Saya mohon ampun kepada Allah kalau saya salah, tapi saya ingin memberikan contoh yang konkret. Seperti robot, sudah diprogram. Tidak punya inisiatif. Ada yang berdiri saja, duduk saja, tasbih saja. Dia pikir bangun dunia ini dengan tasbih dan tahmid. Tidak. Makhluk ini punya inisiatif. Dan karena punya inisiatif, dia bisa salah. Kalau Anda tidak berinisiatif, memang tidak ada salahnya. Tetapi kesalahannya lebih besar daripada yang salah selama dia berinisiatif. Karena kalau dia salah dalam inisiatifnya, dia minta maaf langsung diampuni Tuhan. Jadi begitu. Kita tidak mau, Tuhan tidak mau kita jadi malaikat. Tuhan mau kita membangun dunia ini. Ansha'akum minal ard wasta'marakum fiha. Allah menciptakan kamu dari tanah bumi ini dan memerintahkan kamu memakmurkannya. Diciptakan untuk ibadah, bukan cuma salat, puasa, haji. Itu salah pengertian ibadah seperti itu. Terlalu sempit, direduksi makna ibadah. Ibadah itu mengenal Allah. Ibadah itu semua aktivitas yang Anda lakukan sesuai dengan tuntunan Allah. Bercinta itu ibadah. Bercinta ibadah. Asal halal ya, Bi? Ya itu sesuai dengan ini. Itu Nabi bersabda begitu. Ya. Dia bilang, masa kita hubungan sama istri dapat pahala? Ya kan kamu kalau hubungan dengan yang lain bukan istrimu dapat dosa. Tuhan itu adil. Nah, jadi ini pengertian ini yang perlu kita kembangkan dalam masyarakat kita. Karena Allah maha baik. Karena Allah maha baik, maha baik, maha baik. Ya, Tuhan itu baik. Tidak usah takut kembali kepada Tuhan. Dia baik kok. Selama Anda mau bersahabat dengan dia. Oke. Bersahabat dengan Allah. Baik. Terima kasih Abiku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Syihab dan Syihab episode Wasatiyah. Insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan masih di Syihab dan Syihab di Narasi TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.